Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bagaimana penghormatan pertama yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada para penduduk surga setelah mereka melewati jembatan Sirat. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghormatan yang juga luar biasa kepada orang-orang beriman ketika mereka sudah sukses melewati jembatan Sirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahapan ini adalah tahapan terakhir dari hari kiamat, yaitu penyeberangan jembatan Sirat. Dan ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, yang selamat dari ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berjalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana tidak akan didapatkan orang-orang kafir. Di antara orang beriman yang menyeberangi jembatan Sirat ini, ada yang mereka menyeberanginya seperti kilat, cepat sekali. Ada juga yang menyeberanginya seperti angin. Ada juga yang menyeberangi jembatan Sirat ini seperti kuda yang berlari cepat. Ada juga yang menyeberangi jembatan Sirat ini berjalan biasa, santai. Ada juga yang menyeberangi jembatan Sirat ini berjalan dengan terseok-seok. Ada juga yang sebentar berjalan, kemudian sebentar berhenti, dan begitu seterusnya. Bahkan ada di antara orang-orang beriman yang menyeberangi jembatan Sirat ini dengan merangkak. Setelah proses penyeberangan jembatan Sirat ini, orang-orang beriman kemudian dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang luar biasa. Mereka melihat surga yang sangat besar tanpa batas, dan tidak ada satupun yang mengetahui luasnya surga itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah mereka berkumpul sebelum mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebelum pintu surga dibukakan untuk mereka. Hari kiamat dan masa di dalamnya, di saat mereka menunggu pintu surga dibukakan, itu sangatlah panjang. Bahkan diceritakan hingga mencapai 50.000 tahun. Peristiwa-peristiwa yang dahsyatannya bisa menghentikan detak jantung dan darah yang mengalir. Di antaranya adalah ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hisab, ketika mizan, ketika penyeberangan Sirat, dan hal-hal lain yang sudah terangkan sebelumnya. Semua itu telah usai, semua itu telah selesai, karena ini adalah sesi terakhir bagi orang-orang yang beriman, yaitu menyeberangi jembatan Sirat. Setelah orang mukmin semuanya selesai dikumpulkan, mereka akan bersiap-siap masuk ke dalam surga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat ini tidak termasuk bagian surga, tapi dekat dengannya. Di sanalah ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk hamba-hambanya yang terpilih. Di sana juga ada angin hembusan surga, kedekatan dengan surga, kebahagiaan surga, ketenangan surga, dan sungai-sungai surga sebagai persiapan untuk masuk ke dalam surga. Seakan-akan Allah menghendaki agar mereka bersiap masuk surga melalui tahap yang mendahulunya. Sebab untuk masuk ke surga dan segala kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk mereka butuh persiapan. agar jiwa, jasad,
dan ruh orang-orang yang beriman siap untuk menerima keindahan yang tiada tara, keindahan yang tidak bisa dibayangkan dengan mata, dengan telinga, dengan perasaan. Itulah halaman surga yang sangat luas, yang lebarnya terbentang tanpa batas. Di dalamnya terdapat keelokan, keindahan, kenikmatan, dan sungai-sungai surga. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Sulaiman bin Al-Mughirah bahwa Hamid bin Hilal berkata, disebutkan kepada kami bahwa orang-orang laki-laki bila memasuki surga rupanya diubah seperti rupa penduduk surga, diberi pakaian surga, dipakaikan perhiasan surga, serta diperlihatkan istri-istri dan pembantunya. Ia akan dihinggapi kebahagiaan dan kegembiraan. Seandainya di sana ada kematian, pasti ia akan mati karena sangat gembira. Kemudian dikatakan kepadanya, tahukah kamu bahwa kebahagiaan ini akan selalu bersamamu selamanya? Masya Allah. Ternyata orang-orang beriman sebelum masuk surga sudah diberikan persiapan-persiapan yang luar biasa. Sebagian seorang akan masuk ke dalam panggung penghormatan, dia pasti mempersiapkan diri. Tapi di sini Allah mempersiapkan mereka, berikan pakaian, menghadirkan ketenangan, kesenangan terlebih dahulu, diberikan kenikmatan-kenikmatan sebagai pembuka sebelum mereka menikmati kenikmatan yang sesungguhnya yang tiada tara dan untuk selama-lamanya. Bahkan sudah diperlihatkan pasangan-pasangan yang akan mendampingi mereka di surga. Subhanallah. Abdullah bin Ahmad bin Imam Ahmad riwayatkan dari Suwaid bin Sa'id, dari Ali bin Masar, dari Abdurrahman bin Ishaq bahwa An-Nu'aim bin Sa'ad berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Ali radhiyallahu anhu, lalu ia membaca ayat berikut, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya yang Maha Pemurah bagaikan kafilah yang terhormat, dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Surat Maryam ayat 85 sampai 86. Kemudian ia berkata, la wallahi ma ala arjulihim yusyaruna wa la yusyaru al-wafdu ala arjulihim walakin ala nuqin lam tarul khalaiq mislaha alaiha rahailu min dhahabin fayarkabuna alaiha hatta yadribu abwabal jannah. Tidak, demi Allah, mereka tidak dikumpulkan dengan berjalan kaki, karena utusan yang terhormat tidak akan dikumpulkan dengan cara seperti itu. Masya Allah. Calon-calon penduduk surga ini sudah dihormati luar biasa. Mereka tidak berjalan kaki, tapi diberikan kendaraan khusus. Akan tapi mereka akan dinaikkan di atas unta-unta yang belum pernah dilihat oleh para makhluk sebelumnya. Masya Allah, kendaraannya spesial. Kendaraan ini adalah kendaraan yang luar biasa indahnya, luar biasa mewahnya, disiapkan untuk para calon penduduk surga. Kalau ini bukan rahmat dari Allah, maka tidak mungkin akan didapatkan. Di punggung kendaraan tersebut ada pelana dari emas. Mereka pun naik di atasnya hingga sampai di pintu-pintu surga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Ghassan Malik bin Ismail An-Nahdi telah mengabari kami bahwa Maslama bin Ja'far Al-Bajali berkata, saya mendengar Abu Mu'ad Al-Basri berkata, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah duduk di dekat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali membaca ayat ini, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Kemudian berkata, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang maha pemurah bagikan kafilah yang terhormat. Surat Maryam 85. Kemudian berkata, saya kira kafilah itu adalah rombongan wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika manusia keluar dari dalam kubur, mereka akan menghadap atau dijemput dengan unta-unta putih yang bersayap dan memiliki pelana dari emas di atas punggungnya. Tali sandal-sandal mereka adalah cahaya yang berkilau. Langkah-langkahnya selebar pandangan mata. Lalu mereka berhenti pada sebatang pohon yang akarnya memancarkan 2 mata air. Kemudian mereka minum air dari salah satunya, dan air tersebut membersihkan semua kotoran yang ada di dalam perut mereka. Berarti manusia yang bertakwa, yang beriman, yang mereka sukses melewati jembatan Sirat, kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beberapa persiapan-persiapan yang luar biasa. Mereka tidak akan menjadi manusia biasa, mereka tidak akan menjadi hamba Allah yang biasa seperti halnya mereka hidup di dunia. Semuanya dipersiapkan menjadi penduduk surga yang istimewa. Bahkan dari fisiknya pun disiapkan, penghormatan pun diistimewakan, diberikan kepada mereka para calon ahli surga. Lalu mereka mandi dengan mata air yang satunya, sehingga wajah dan rambut mereka tidak akan pernah kusut selamanya. Masya Allah. Mereka pun dihadapkan kepada pemandangan yang indah. Lalu mereka berhenti mendatangi pintu surga. Maka terlihatlah lingkaran dari yakut berwarna merah berada di atas papan pintu dari emas. Lalu mereka pun memukulkan lingkaran tersebut ke papan. Tidak terdengar dentingan dari pukulan itu, wahai Ali. Maka para bidadari pun mendengar bahwa suami-suami mereka telah tiba. Lalu mereka mengutus wali mereka untuk membukakan pintu. Ketika melihat utusan tersebut, ia bersungkur kepadanya. Lalu Maslama berkata, saya kira beliau mengatakan bersujud. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya yang artinya, lalu ia berkata, angkatlah kepalamu, aku hanyalah walimu yang ditugaskan mewakili urusanmu. Lantas ia pun mengikuti dan berjalan di belakang. Jadi begitu kagetnya calon penghuni surga setelah pintu surga dibukakan, mereka melihat utusan itu dalam posisi, dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Dikira itu adalah tuannya, dikira itu adalah pemiliknya, ternyata itu pembantunya. Masya Allah. Sehingga dia tersungkur bersujud, seakan-akan memberikan penghormatan yang luar biasa, dan terkaget-kaget dengan keadaan yang begitu mengagumkan. Maka kemudian para bidadari itu pun dikuasai ketergesa-gesaan. Mereka keluar dari kemah mutiara dan yakut, lalu memeluknya seraya berkata, engkau kekasihku dan aku mencintaimu. Masya Allah. Datang ke dalam surga ditemukan dan pasangan yang belum pernah ditemukannya di dunia. Diberikan hadiah oleh Allah yang luar biasa. Kemudian ketika bertemu dipeluk, ya, dan dikatakan, aku mencintaimu, aku keabadian yang tidak akan mati, aku kenikmatan yang tidak akan pernah putus, aku keridhaan yang tidak akan pernah marah, aku akan selalu tinggal dan tidak akan pernah berpindah. Kemudian ia masuk ke dalam rumah yang jarak antara dasar dan atapnya 100.000 hasta. Masya Allah, biasa rumahnya, istananya
yang disediakan itu luas sekali tanpa batas. Bangunannya dari batu permata dan sejenisnya yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Di sana tidak ada jalan yang sulit bagi pemiliknya. Di dalam rumah terdapat 70 istri dan setiap istri memakai 70 pakaian. Sumsum betisnya terlihat dari luar pakaiannya. Ia akan berjimat dengan istrinya selama semalam seperti malam kalian. Kesenangan yang tanpa batas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemudian ceritakan di sini sungai-sungai mengalir di bawahnya, sungai dari air yang tidak berubah warna dan baunya, jernih, tidak ada kotoran di dalamnya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, yang tidak diperas dari hewan ternak. Ada sungai susu, tapi itu bukan dari hewan ternak. Sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi peminumnya. Ada sungai khamr juga, sehingga sebuah penduduk surga akan bebas meminum dari manapun dan minuman apa. Dan dengan sangat mudah mereka akan mendapatkannya. Dan belum pernah diperas para laki-laki dengan kakinya. Dan sungai-sungai dari madu murni yang tidak keluar dari perut lembah. Ada sungai madu, tapi bukan diperas dari lembah. Ia pun mendapati buah-buahan yang manis. Jika menghendaki, ia bisa memakannya sambil berdiri, atau jika mau bisa sambil duduk atau bersandar. Kesenangan luar biasa, makanan, minuman, istri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibacakan ayat wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, surat Al-Insan ayat 14. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan, memetiknya semudah-mudahnya. Kapanpun ia mau tinggal ambil, tanpa ada kesusahan dan kesulitan sedikit jika ia menginginkan buah-buah dari surga. Ketika ingin makan, burung berwarna putih mendatanginya. Maslamu berkata, mungkin hijau. Belum melanjutkan, lalu ia mengepakkan sayapnya dan ia memakan dari jenis-jenisnya sekehendaknya. Kemudian burung itu pun terbang dan pergi. Lalu masuklah malaikat dan berkata, kesejahteraan atas kalian, salamun alaikum. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sepenggal pembuka cerita tentang keadaan orang-orang beriman, mereka sebelum masuk surga, dan ketika dibukakan pintu surga bagaimana ekspresi wajah mereka, kesenangan mereka yang luar biasa, sehingga mereka bersujud bersyukur, terkaget-kaget, terkagum-kagum dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan bagaimana keadaan pelayan-pelayannya, dan bagaimana keadaan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan bagaimana pula makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan hadiah surga kelak insya Allah. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang barokah dalam ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.